jalur Gaza masih menjadi medan perang antara Israel dan Hamas. Setelah 2 bulan gencatan senjata gagal, Israel melancarkan serangan besar-besaran, mengerahkan puluhan ribu pasukan, dan mempersempit ruang hidup jutaan warga Palestina. Seiring meningkatnya tekanan terhadap kelompok Hamas, strategi militer Israel pun mengalami pergeseran. Jika sebelumnya fokus utama adalah melenyapkan sebanyak mungkin anggota Hamas, kini arah operasi di lapangan tampaknya mulai berubah. Seperti apa rencana terbaru Israel untuk mencapai tujuan perangnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan besar terhadap kelompok Hamas di jalur Gaza sejak 18 Maret 2025. Serangan ini diawali dengan gelombang serangan udara masif yang menandai dimulainya fase baru konflik. IDF mengerahkan 5 divisi ke Gaza yang melibatkan puluhan ribu tentara dengan rencana meluncurkan operasi darat besar-besaran jika Hamas tidak membebaskan para sandera yang masih mereka tahan. Tujuan utama dari operasi ini adalah menduduki 75% wilayah jalur Gaza dalam waktu 2 bulan, meningkat dari sekitar 40% wilayah yang saat ini sudah dikuasai Israel. Dalam strategi operasi daratnya, warga Palestina diperkirakan akan tersingkir ke 3 zona sempit yang hanya mencapai 25% dari luas jalur Gaza. Ketiga zona itu meliputi Mawasi di pantai selatan yang dijadikan zona kemanusiaan, kawasan Deir al-Balah dan Nusairat di Gaza Tengah tempat IDF tidak beroperasi secara langsung, dan kota Gaza yang sebelumnya menjadi tempat banyak warga kembali selama masa gencatan senjata. IDF memperkirakan distribusi warga saat ini sekitar 700.000 di Mawasi, 300.000 hingga 350.000 di Gaza Tengah, dan sekitar 1 juta di kota Gaza. Ini berarti 2 juta penduduk Gaza akan terusir ke wilayah yang luasnya hanya 25% dari jalur Gaza. Sementara itu, wilayah Rafah, Han Yunis, dan utara kota Gaza ditargetkan untuk direbut penuh, dihancurkan infrastrukturnya, dan dijadikan kota kontrol Israel dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Melansir The Times of Israel, IDF menyatakan mereka kini telah mengubah fokus strategis perang. Bila di awal serangan militer Israel lebih menitik beratkan pada eliminasi sebanyak mungkin pejuang Hamas, kini strategi beralih ke perebutan wilayah dan penghancuran total infrastruktur Hamas. Fokus baru ini meliputi penghancuran jaringan terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 900 km. Meski baru 25% dari total jaringan yang dihancurkan, IDF menyatakan sebagian besar terowongan penting, termasuk yang digunakan untuk serangan, komando, dan produksi senjata, telah berhasil dilumpuhkan. Di saat bersamaan, IDF juga menargetkan struktur pemerintahan sipil Hamas. Tujuannya adalah mengakhiri kendali Hamas atas Gaza dan membuka jalan bagi pembebasan 58 sandera yang tersisa, meskipun hanya sekitar 20 diantaranya diyakini masih hidup. Namun hingga kini, belum ada keputusan atau diskusi politik serius dari pemerintah Israel mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah Hamas berhasil dikalahkan. Dalam perkembangan lainnya, Kepala Staf IDF Legend Eyal Zamir menegaskan perang ini bukanlah konflik tanpa ujung. Menurutnya, Hamas kini berada dalam tekanan luar biasa, kehilangan sebagian besar aset dan struktur komando mereka. Di lain sisi, IDF menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan selama masa gencatan senjata, menyita dan menjualnya kembali untuk membayar gaji pejuang, serta merekrut anggota baru. Karena itu, sejak awal Maret 2025, Israel menghentikan aliran bantuan dan menerapkan mekanisme baru yang mulai berjalan minggu ini. 4 pusat distribusi bantuan dibangun di Gaza, dioperasikan oleh perusahaan keamanan swasta AS dengan IDF hanya memberikan perlindungan luar. 3 lokasi berada di Rafah yang akan melayani mereka yang berada di Mawasi, sementara lokasi keempat berada di koridor Netzarim di Gaza Tengah untuk penduduk di kota Gaza atau Gaza Tengah. Setiap pusat dapat melayani hingga 300.000 orang per minggu. Sejak operasi dilanjutkan, IDF mengeklaim telah menyerang lebih dari 2.900 target dan menewaskan sedikitnya 800 anggota Hamas, termasuk 50 pejabat tinggi, serta lebih dari 2 lusin pelaku serangan 7 Oktober.
Namun klaim ini berseberangan dengan data Hamas yang menyebutkan lebih dari 3.785 warga Palestina tewas selama periode ini, angka yang belum dapat diverifikasi dan tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Kementerian Kesehatan Hamas menyebut total korban di Gaza kini telah melebihi 53.000 orang, termasuk yang hilang. Dari pihak Israel, total korban dalam operasi darat dan pertempuran sejak 7 Oktober 2023 mencapai 420 jiwa. IDF mengubah strategi dari pembasmian langsung anggota Hamas menjadi perebutan wilayah dan penghancuran infrastruktur kelompok tersebut. Mereka bertujuan menguasai 75% wilayah Gaza dalam waktu 2 bulan, memecah warga sipil menjadi 3 zona sempit, dan menghancurkan sistem kekuasaan Hamas dari akar, baik militer maupun sipil. Meski mengeklaim berusaha meminimalkan korban sipil, konflik ini telah menelan korban ribuan nyawa dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang semakin mendalam. Dengan belum jelasnya arah pemerintahan pasca Hamas, masa depan Gaza masih diliputi ketidakpastian. Ikuti terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.